Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Indicom semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini ada servisan handphone. Kebetulan spare part mengganti LCD. Kebetulan spare partnya baru datang. Dan ini saya baru buka paketnya ya. Nah, semoga tidak pecah. Ini nota pembeliannya. Ini saya pesan udah lumayan ya, 3 hari baru sampai. Nah, semoga sidangnya baik-baik saja. Oke, kita lihat. Udah kebuka. Mohon maaf ya untuk Indicom lama ndak update karena kendala cuaca hati. Ya kadang-kadang kan untuk bikin video kayak gini kan butuh inspirasi, butuh ketenangan hati. Alhamdulillah LCD-nya baik-baik saja. Kita lanjut ke HP-nya ya. Kebetulan HP-nya belum saya buka, jadi ini mulai saya buka. Kita keluarkan dulu SIM tray-nya dari HP-nya. Nah, ini proses udah. Setelah ini udah saya keluarkan ya SIM tray-nya. Kita taruh. Setelah itu kita buka casing bagian bawah. Ini kebetulan untuk HP Mi A3 ini saya baru kali ini buka ya. Sebelumnya belum pernah ada servisan Mi A3 masuk ke saya. Jadi saya masih mencari-cari dari mana ini awal untuk mulai membuka casingnya. Ternyata setelah saya lihat-lihat, ternyata dibukanya bukan dari samping seperti HP-HP yang selama ini pernah saya buka. Ini coba pakai pisau. Nah, tapi jangan ditiru ya, karena itu bisa melukai, bisa bikin lecet untuk casingnya. Setelah saya tahu kalau bukanya dari bawah, saya coba lagi pakai kuku ya. Kebetulan selama ini saya kalau buka itu pasti pakai kuku, jadi kuku jempol itu baik kanan maupun kiri sering jadi korban ya. Oke, setelah lama mencoba dan gagal total, akhirnya kita kerahkan alat pemanas kita, yaitu blower. Ini masih menyalakan blower. Untuk kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat untuk bikin konten-konten kayak gini lagi. Dan jika kalian suka, klik like dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, biar kalian juga tahu bagaimana cara buka casing Mi A3 ini ya. Ini prosesnya harus dipanasi dulu supaya lem-lemnya itu bisa mengelupas. Habis itu kalau ada mika ya pakai mika yang tipis itu ya, tapi saya lebih suka pakai kuku karena udah terbiasa pakai kuku. Setelah dipanasi sebentar, nah ini kuku udah bisa masuk, itu udah proses, udah kebuka ya. Tutup casing bagian belakang, buka, itu masih keras, akhirnya saya panasi lagi dikit-dikit gitu. Habis itu dicoba lagi, kita panasi dulu, itu masih keras ya, kuku saya sampai cemet itu kena tekanan casingnya. Habis itu saya dorong lagi pakai kuku lagi gitu, diurut terus sampai bagian tepi ke atas, lalu ke bawah lagi, lalu ke sampingnya. Kalau keras dipanasi lagi, seperti itu ya teman-teman prosesnya.
Nah, ini udah mulai kebuka. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini baru kita mulai untuk buka baut-bautnya. Saya mulai buka dari yang bagian atas dulu ya teman-teman. Sebenarnya bagian atas ataupun bawah itu sesuai kebutuhan, karena ini fleksibelnya ada 2, jadi saya putuskan untuk buka bagian atas dulu. Ini proses untuk membuka baut-bautnya ya teman-teman. Dibuka satu persatu sampai tidak ada yang tersisa, biar casingnya tidak pecah. Kalau bautnya masih ada itu pasti susah bukanya. Kalau udah kebuka semua pasti mudah, dan pasti casingnya selamat, gak akan pecah. Oke, ini masih buka bagian samping-samping kamera, itu banyak banget ya. Rata-rata posisinya ada di samping kamera, atas kamera, dan bawah kamera. Untuk tengah dan samping bagian satunya itu atas sama bawah aja. Nah, ini udah kebuka. Situ saya buka fleksibelnya yang mengarah ke baut bawah. Setelah itu fleksibel satunya lagi, baru kemudian ternyata itu mengarah ke bawah ya. Belum bisa untuk melihat yang mana yang untuk LCD, yang mana yang ke baut bawah. Oke, dibuka lagi untuk bagian baut bawahnya ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jadi itu juga yang bisa menambah semangat saya untuk terus bikin konten-konten kayak gini. Dan semoga ke depan saya lebih sering ya untuk bikin konten kayak gini, dan semoga membawa manfaat untuk saya dan kalian semua yang menyaksikan video ini. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar kalian bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain juga. Oke, udah kebuka semua bautnya, lalu kita buka. Nah, ini ternyata fleksibel LCD nya ada di bagian bawah ya teman-teman. Itu udah saya buka. Habis itu yang mengarah ke baut atas ya kembalikan lagi. Oke, sekarang waktunya untuk memisahkan LCD dengan HP nya. Kita panasi dulu supaya lem-lemnya itu tidak keras ya, supaya lunak kembali, dipanasi dulu. Nah, cara memanasinya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak boleh berhenti pada satu titik ya, walaupun ini LCD nya udah rusak, tapi biar lebih aman caranya diarahkan ke bagian tepi, terus digeser-geser kayak gitu, nggak boleh berhenti lama pada suatu titik. Nah, setelah itu kita coba buka lagi. Di sini saya pakai kuku lagi karena ya memang udah kebiasaan pakai kuku. Ini masih sulit ya teman-teman, masih sangat keras karena posisinya nggak bisa langsung dicongkel kayak casing bagian belakang tadi. Jadi saya panasi lagi ya teman-teman. Oke, memang harus sabar, dipanasi terus dicoba, dipanasi dicoba, kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini dipanasi lagi. Panasi terus bagian yang keras tadi supaya lem-lemnya jadi lunak dan tidak mengeras. Setelah dirasa cukup, kita coba lagi. Iya, ini saya berusaha nyongkel lagi pakai kuku lagi teman-teman, karena kuku lumayan masih terasa tebel ya, sedangkan di sini nggak ada alat congkel, saya belum punya.
saya pakai Mika bekas screen guardnya pelindung HP itu kan agak tipis, tapi dia nggak bisa kaku, apa ya, kaku ya, keras gitu ya, nggak seperti pakai kuku. Kalau pakai kuku itu teman-teman itu pasti aman, kena casing juga nggak lecet. Beda kalau kita pakai seng yang tipis dari logam itu kalau kena casingnya pasti lecet itu. Oke, karena masih keras di sini saya panasi lagi ya teman-teman. Dan buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Dan untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini saya coba untuk pakai Mika ya teman-teman, supaya ya minimal udah ada rongga dari yang terbentuk dari Mika itu ya, yang saya selipkan biar kuku saya bisa masuk. Kalau udah ada rongga yang agak lebar kan lumayan. Terus dicoba, memang harus gini ya teman-teman, harus pelan-pelan, harus sabar kalau proses pelepasan LCD kayak gini, karena LCD itu yang pertama rawan pecah. Sebenarnya ini kalaupun pecah juga nggak masalah, karena ini sebenarnya juga udah rusak. Ini proses melepas LCD yang udah rusak, tapi alangkah baiknya kita tetap berhati-hati, karena kaca itu kalau kena tangan juga pasti bisa melukai. Karena masih keras saya panasi lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Terus dicoba lagi kalau udah dirasa cukup. Sini pakai kuku lagi yes, karena ini ya, saya udah kebiasa kalau pakai kuku daripada pakai alat. Kuku saya udah mulai masuk ya, walaupun cuma dikit. Ini masih keras ya teman-teman. Lumayan udah ada rongga buat kuku saya. Oke, saya panasi lagi karena masih cukup keras. Kuku saya belum mampu untuk mencongkel LCD ini. Saya panasi lagi. Itu geser gitu ya teman-teman, cara memanasi LCD untuk melepas. Nggak boleh berhenti pada satu titik. Itu kalau LCD-nya normal, kalau manasinnya berhenti pada satu titik pasti akan melentong hitam itu LCD-nya. Oleh karena itu teknik memanasinya itu harus digeser-geser kayak gitu. Dirasa cukup, coba lagi. Itu ya teman-teman, memang harus sabar sih. Nah, ini udah mulai masuk kuku saya. Udah LCD-nya udah bisa kecongkel dikit. Panasi lagi karena masih keras. Harus sabar ya teman-teman ya, karena ya kayak gitu tadi, resiko pecah. Kalau pecah juga resiko, kalau pakai kuku kayak saya ini resiko kena pecahan kaca, bisa luka. Jadi memang harus pelan-pelan. Nah, oke, ini udah masuk ini udah mulai kebuka dikit. Saya geser lagi, atas bawah kayak gitu ya teman-teman ya, harus sabar. Nah, dicengkal pakai kuku satunya, dipanasi lagi sisi-sisi yang masih keras.
Oke, dirasa cukup, dicoba lagi. Nah, ini udah mulai bisa dicongkel pakai kuku. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, itu udah bisa kecongkel itu. Jadi memang harus dipanasi, kalau keras itu dipaksa ya LCD-nya yang pecah. Nah, ini udah bisa kebuka. Nah, bagian atas tapi masih keras. Akhirnya saya panasi lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Cara memanasinya juga gitu. Harus tidak boleh berhenti pada satu titik. Terus geser kayak gitu terus ya teman-teman. Harus sabar. Karena LCD LCD memang rawan pecah. Jadi kita mesti hati-hati dan sabar. Dirasa cukup, coba lagi kayak gitu. Nah, ini udah bisa sampai atas ya teman-teman. Akhirnya alhamdulillahirobbilalamin, udah bisa kebuka. Nah, alhamdulillah LCD-nya udah keangkat teman-teman. Udah lepas dari HP-nya. Nah, karena ini durasinya videonya udah cukup panjang, akhirnya prosesnya saya akhiri sampai di sini videonya ya teman-teman. Berikutnya nanti waktu pemasangan semoga bisa terrekord lagi. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe dulu ya teman-teman, biar update berikutnya kalian juga tahu ada notifikasinya. Dan kalau kalian suka video ini, tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya biar teman-teman kalian juga tahu manfaatnya video ini. Oke, ini akhirnya saya mencoba untuk LCD yang lama. Iya, ini sempat saya coba dulu sebentar, terus karena kendala di baterai jadi cuma bisa nyala bentar. Ini karena baterainya habis teman-teman. Ini baru proses pemasangan LCD baru. Setelah saya nyalakan ternyata cuman nyala lap gitu aja, terus mati lagi karena baterainya habis. Nah, cuman kayak gitu aja, itu karena memang baterainya habis teman-teman. Jadi oke, videonya saya akhiri di sini. Berikutnya pemasangan LCD. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.